Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep larutan elektrolit. Kali ini kita akan praktikum uji daya hantar listrik beberapa larutan dengan animasi. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit itu sendiri dapat tergolong menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk menguji daya hantar listrik larutan, kita menggunakan alat uji elektrolit yang terdiri dari batang elektroda yang merupakan kutub positif dan negatif, kemudian larutan yang akan kita uji, lalu bola lampu, kemudian sumber arus yang bisa kita pakai batu baterai atau sumber arus listrik. Pada praktikum kali ini, tujuan praktikum ini adalah menguji daya hantar listrik beberapa larutan. Pada pengujian larutan dengan alat uji ini yang perlu diperhatikan nyala lampunya, juga gelembung gas yang ada di sekitar elektroda. Jika gelembungnya banyak, lampunya menyala terang, berarti dia elektrolit kuat. Namun jika nyala lampunya redup atau tidak menyala, namun ada gelembung gas yang jumlahnya hanya sedikit, berarti dia termasuk larutan elektrolit lemah. Tetapi jika lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda, maka larutannya tergolong ke dalam non-elektrolit. Untuk praktikum kali ini, bahan yang akan kita gunakan adalah larutan garam, kemudian larutan gula, kemudian larutan cuka, kemudian asam sulfat, kemudian larutan amonium hidroksida, kemudian larutan natrium hidroksida, urea, kemudian asam klorida, kemudian CaOH 2 kali, dan alkohol. Jadi ada 10 larutan yang akan kita uji pada percobaan kali ini. Larutan pertama yang diuji adalah larutan garam. Perhatikan, bola lampunya menyala dengan terang atau redup atau tidak menyala. Kemudian gelembung gas yang ada di sekitar elektroda diperhatikan. Ada enggak jumlahnya banyak atau sedikit? Maka pengamatan ini kalian catat dalam tabel pengamatan. Percobaan berikutnya untuk larutan gula sama, amati bola lampunya, kemudian juga amati apakah di sekitar elektrodanya pada larutan gula terdapat gelembung-gelembung gas atau tidak. Catat pengamatannya pada tabel pengamatan. Untuk percobaan berikutnya pada larutan cuka, silahkan diamati bagaimana nyala lampunya dan bagaimana gelembung-gelembung gas yang ada di sekitar larutan yang terdapat pada kedua elektroda. Percobaan berikutnya pada larutan asam sulfat, sama silakan diamati bagaimana nyala lampunya dan bagaimana larutannya, apakah ada gelembung gas atau tidak, jumlahnya banyak atau sedikit, silakan nanti ditulis pada tabel pengamatan. Percobaan berikutnya untuk larutan amonium hidroksida. Silakan diamati bagaimana nyala lampunya dan
adakah gelembung gas pada larutannya. Pada kedua elektrodanya diamati, jika ada gelembung gasnya, jumlahnya sedikit atau banyak, silakan dicatat pada tabel pengamatan. Percobaan berikutnya untuk larutan natrium hidroksida. Silakan diamati bagaimana nyala lampunya, kemudian bagaimana gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Silakan ditulis pada tabel pengamatan. Oke, lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu untuk larutan urea. Silakan diamati lampunya, apakah menyala atau tidak. Dalam larutannya, apakah ada gelembung gas atau tidak. Catat pada tabel pengamatan. Pada percobaan berikutnya, larutan asam klorida. Silakan diamati bola lampunya, kemudian diamati juga pada larutan asam kloridanya, adakah gelembung gas, jika ada banyak atau sedikit jumlahnya. Kemudian dicatat pada tabel pengamatan. Kita lanjutkan untuk larutan CaOH2 kali. Silakan diamati lampunya menyalanya bagaimana, kemudian diamati larutannya adakah gelembung gas atau tidak, jika ada bagaimana jumlahnya, banyak atau sedikit, silakan dicatat pada tabel pengamatan. Terakhir, untuk larutan alkohol. Silakan diamati bagaimana bola lampunya dan bagaimanakah dalam larutan alkohol tersebut, adakah gelembung gas atau tidak. Silakan dicatat pada tabel pengamatan. Demikian tadi praktikum tentang daya hantar listrik beberapa larutan. Pada pengamatannya, tadi yang sudah kalian amati, silakan dicatat pada tabel pengamatan ini. Kalian tuliskan kesimpulannya juga, apakah larutannya masuk ke dalam golongan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Kemudian nanti kalian bisa buat laporan praktikumnya. Demikian untuk praktikum uji daya hantar listrik beberapa larutan pada kesempatan kali ini. Kalian bisa kerjakan laporan praktikumnya dan sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.